Dalam coaching ini saya Rini Andayani berperan sebagai coach. Pada coaching ini saya Ari Wulan Pratiwi berperan sebagai coach. Bu Rini, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Ari, selamat sore juga. Bu Rini sedang sibuk tidak ya Bu? Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin ngobrol dengan Bu Rini. Kebetulan saya lagi santai Bu Ari, tidak ada kesibukan. Wah, kayaknya ada yang penting ingin dibicarakan ya Bu Ari. Dengan senang hati Bu Ari. Apa ya yang mau diceritakan kepada saya Bu Ari? Iya Bu, saya ingin bercerita karena saya sudah merasa kebingungan dengan masalah saya ini Bu. Bu Ari kebingungan, wah dengan senang hati Bu Ari. Apa ya yang mau diceritakan pada saya Bu Ari? Jadi begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman. Saya merasa bingung karena salah satu murid saya ada yang belum bisa membaca. Saya merasa gagal Bu menjadi guru kelas 6. Saya harus mengajar dengan cara apa lagi murid saya tersebut Bu. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu. Saya takut orang tuanya nanti menyalahkan saya. Bu Ari kebingungan, merasa tidak nyaman, sampai menyempatkan diri ya Bu Ari ya. Karena muridnya belum bisa membaca seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bu Ari, apa yang bisa saya bantu? Dan apa yang Bu Ari ingin harapkan dari pembicaraan kita sore ini Bu Ari? Saya mengharapkan solusi Bu dari permasalahan saya tadi tentang murid saya yang belum bisa membaca tadi Bu. Bu Ari mengharapkan solusi atas permasalahan muridnya yang belum bisa membaca tadi ya Bu Ari. Terus ada lagi Bu? Mungkin cara belajar murid saya Bu akan saya rubah agar bisa membaca seperti murid yang lainnya Bu. Oh, Bu Ari akan merubah cara belajarnya ya Bu ya. Ya. Oh, baiklah Bu. Sebelumnya menurut Bu Ari, hal apa saja yang membuat Bu Ari ini muridnya belum bisa membaca di kelas Bu Ari mengajar? Bisa Bu Ari ceritakan hal apa yang membuat murid Ibu ini merasa belum bisa membaca? Seperti itu, Saya Bu. juga bingung Bu, tapi kalau saya ingat-ingat lagi ya Bu, kalau saya pikir-pikir lagi mungkin saya kurang sabar ya Bu, saya kurang telaten dengan murid saya tersebut. Mungkin juga saya kurang dekat dengan murid saya tersebut Bu. Ditambah lagi sekarang banyak sekali yang saya pikirkan Bu. Saya kan juga mestinya harus memberikan bimbingan khusus ya Bu pada murid saya itu secara pribadi ya Bu. Oh, Bu Ari merasa kurang sabar, kurang pendekatan kepada anak tersebut membutuhkan suatu perhatian seperti itu, Bu Ari. Oh, baik, saya mulai memahami sekarang, Bu Ari. Kira-kira kalau ada level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi Bu Ari sekarang ada di level berapa ya, Bu Ari? Kira-kira mungkin masih di level 5 sampai 6 ya Bu. Karena ya itu tadi Bu, ada murid saya yang belum bisa membaca, padahal kan sudah kelas 6 ya Bu, sebentar lagi mau lulus. Oh, Bu Ari merasa masih berada di level 5 atau sampai 6 gitu ya Bu, karena muridnya tadi belum bisa membaca. Nah, baik Bu, jadi untuk ini Bu Ari kira-kira kalau nanti ada perubahan, Bu Ari ini ingin berada di level berapa ya Bu Ari? Kalau saya naik ke level 8 saja sudah cukup baik itu Bu Rini. Bu Ari inginnya hanya naik di level 8. Jadi untuk mencapai ke level 8 tersebut Bu Ari, apa saja yang Ibu Ari lakukan agar dapat membuat murid Ibu ini bisa membaca seperti teman yang lainnya Bu? Menurut saya sih Bu, yang pasti murid saya tadi kan membutuhkan kedekatan, pembelajaran yang menyenangkan, dan juga bimbingan khusus dari saya di luar jam pelajaran. Seperti itu Bu Rini pemikiran saya. Iya. Berarti muridnya itu merasa menginginkan kedekatan, pembelajaran yang menyenangkan, kemudian ada juga bimbingan yang khusus di luar jam pelajaran. Wah, saya sependapat dengan Bu Ari nih. Kemudian menurut pendapat Bu Ari, hal apa saja yang bisa membuat Bu
Bu Ari tadi menjadi lebih dekat, terus menyenangkan pembelajarannya, kemudian lebih diperhatikan oleh Bu Ari, itu bagaimana Bu? Kalau menurut saya ya Bu, saya akan mendekati secara pribadi murid saya tadi Bu. Saya akan tanyakan pada murid saya tadi kalau ada masalah atau bagaimana mungkin yang dia alami. Kenapa kok sampai kelas 6 masih belum bisa membaca. Terus saya akan berusaha menjadi sosok ibu kandungnya Bu, dan saya akan memperlakukan anak tersebut seperti anak kandung saya sendiri Bu. Seperti itu Bu. Wah, Bu Ari luar biasa. Bu Ari akan mendekati secara pribadi dengan anak tersebut, kemudian berbicara dengan perlahan, menanyakan murid tadi ada masalah apa, terus kemudian Bu Ari menjadi sosok ibu kandung bagi anak tersebut, kemudian Bu Ari akan penuh kesabaran membimbingnya. Lalu mengenai ibu banyak pikiran sampai murid ibu perlu bimbingan, apakah penyebabnya kalau boleh tahu Bu? Begini Bu Rini, di sekolah saya kan sekarang mau akreditasi, jadi persiapan akreditasi itu pasti pekerjaan di sekolah banyak sekali ya Bu. Jadi saya tidak bisa fokus dengan kelas saya Bu, ketambahan murid saya tadi. Ada yang belum bisa membaca, jadi perlu bimbingan khusus dari saya. Seperti itu Bu Rini. Sekolahnya Bu Ari mau persiapan akreditasi, wah itu luar biasa Bu. Kalau boleh tahu saat pembelajaran di kelas bagaimana Bu Ari? Biasanya ya Bu, kalau di kelas itu ya saya sinyal saya hilang ya. Biasanya ya Bu, kalau saya di kelas itu ya saya memutar, berkeliling, memperhatikan murid saya satu persatu, seperti itu Bu Rini. Oh, seperti itu memutar, mengelilingi murid ya Bu. Ya. Kemudian adakah cara selain itu Bu Ari? Saya pikir banyak ya Bu. Saya akan lebih sabar lagi mengajar di kelas, lebih telaten Bu. Saya tidak akan membedakan antara murid yang belum bisa membaca dan yang sudah bisa membaca. Mungkin saya juga akan lebih fokus Bu pada kelas saya, tanpa mengesampingkan murid saya Bu, walaupun ada persiapan akreditasi ya Bu. Terus mungkin juga nanti saya akan memberikan ice breaking Bu saat pembelajaran, agar murid saya lebih bersemangat. Terus untuk murid saya yang belum bisa membaca tadi, bisa saya berikan privat tersendiri Bu, bimbingan secara khusus setelah pulang sekolah atau setelah saya memberikan pembelajaran kepada teman-temannya yang lain ya Bu. Saya yakin Bu, kalau saya sabar dan telaten, pasti murid saya bisa membaca itu Bu. Wah, hebat sekali Bu Ari. Nah, betul sekali Bu Ari. Saya yakin sekali bila Bu Ari menggunakan berbagai cara di kelas untuk membuat murid Bu Ari ini bisa membaca, Bu Ari tadi akan lebih baik lagi dan akan dapat membaca dengan baik Bu Ari. Nah, jadi sekarang apa sih rencana Bu Ari untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama Bu, saya akan lebih fokus untuk kelas saya Bu. Saya akan mengutamakan kelas saya terlebih dahulu Bu. Lalu saya akan pada murid saya yang belum bisa membaca tadi ya Bu, saya akan meminta izin untuk memberikan privat membaca setelah jam pulang sekolah tanpa mengganggu murid yang lain ya Bu. Saya juga akan menceritakan apa yang saya alami ini kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memprivat anak tersebut, dan juga meminta orang tuanya ya Bu berkolaborasi dengan orang tuanya agar juga memberikan dukungan untuk membantu latihan membaca di rumah ya Bu. Terus untuk tugas-tugas akreditasi akan saya kerjakan setelah saya memprivat murid saya tadi Bu, atau mungkin saya bawa pulang ke rumah. Seperti itu Bu Rini. Wah, bagus sekali rencana Bu Ari ya. Bisa berkolaborasi dengan orang tuanya di rumah. Bu Ari juga bisa membedakan mana tugas tambahan dan tugas yang inti yang Ibu lakukan saat ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Ari. Nah, sekarang Bu Ari, apa komitmen Bu Ari terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen harus bisa mengatur waktu ya Bu antara pekerjaan dan murid saya supaya tidak terganggu jam mengajar saya juga. Saya harus memberikan motivasi dan meyakinkan pada murid saya tersebut untuk lebih semangat lagi
latihan membacanya agar bisa membaca seperti teman yang lainnya. Saya akan lebih fokus lagi ke murid saya tanpa mengesampingkan mereka. Karena bagaimanapun kan kita bekerja harus profesional ya Bu, tidak boleh egois sendiri. Dan saya harus bertanggung jawab penuh untuk keberhasilan murid saya nantinya. Seperti itu. Ya. Wah, luar biasa sekali Bu Ari ini ya. Saya pribadi sangat salut dan mendukung apa yang menjadi komitmen Bu Ari. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Ari. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ari akan mulai melakukan komitmen-komitmen Bu Ari tersebut? Kira-kira ya Bu, mungkin minggu depan Bu, saya akan mulai melakukan komitmen-komitmen saya tadi Bu. Oh, minggu depan ya Bu Ari. Nah, bagaimana perasaan Bu Ari sekarang setelah mengobrol panjang lebar sore ini Bu Ari? Saya merasa lega Bu, saya lebih percaya diri sekarang. Saya juga merasa tenang, sudah menceritakan apa yang saya alami pada Bu Rini. Dan saya juga bisa menemukan solusi dari masalah yang saya alami tadi Bu. Jujur sekarang saya sudah lega, sudah tidak ada pikiran di dalam hati saya Bu. Terima kasih ya Bu Rini atas waktunya. Sama-sama Bu Ari. Semoga Bu Ari bisa senang, lega. Saya juga merasa senang juga Bu Ari. Sekarang sudah Bu Ari bisa menceritakan semuanya. Minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ari tentang rencana-rencana yang tadi akan Ibu Ari lakukan. Sampai jumpa minggu depan ya Bu Ari. Ya Bu Rini. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam. Demikianlah hasil coaching kami bersama Ibu Ari Wulan Pratiwi. Semoga bermanfaat.